pagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat datang bagi saudara kita yang baru datang pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati jiwa roh kita. Kita nyanyikan pujian penyembahan dari semula telah Engkau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua
Keadaan dunia yang bagaimanapun, karena hidup kita sudah di dalam tangan Tuhan. Tidak bisa orang lain merebut, setan iblis tidak bisa merebut, karena kita sudah diciptakan baru, milik Allah, ada di dalam tangan Tuhan, dalam rencananya yang mulia. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari biar di akhir zaman ini kita semakin sungguh-sungguh tetap percaya, tetap yakin, tetap taat, setia melakukan kehendak firman Allah. Sebab semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini berulang kali dengan penuh percaya bahwa hidup masa depan kita penuh harapan, tidak kosong, tidak sia-sia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Rencana indah
Sungguh Tuhan, di dalam Engkau, di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kami yang dulunya tidak ada artinya, yang tidak berguna. Tetapi setelah kami mengenal Engkau dan Engkau menjamah kami, memberkati kami, Engkau mencerikkan mata rohani kami, Engkau menjadikan kami ciptaan yang baru menjadi milik-Mu Tuhan. Hidup kami saat ini berguna bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Selain bagi diri kami sendiri, bagi keluarga kami, bagi orang sekitar kami, di mana Engkau tempatkan kami, hidup kami sekarang jadi berarti. Boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, boleh memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup kami jadi berarti oleh karena Engkau menolong kami. Terima kasih Bapa. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami pulang ke rumah Bapa di sorga, hal ini kami akan mendapatkan upah yang besar. Kami akan membawa jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa masuk di dalam kerajaan sorga. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Kami rindu memuji menyembah Engkau dengan segenap hati jiwa roh kami, dengan penuh ucapan syukur karena kebaikan Tuhan yang sudah kami alami hari lepas hari sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, jamahan-Mu lewat pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga firman Tuhan akan disampaikan ke urapi dan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau mau dalam kehidupan kami di akhir zaman ini untuk kami melakukannya. Terima kasih Bapa. Tuhan, tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan, hentar mereka dengan tangan kasih-Mu. Engkau tibakan mereka di tempat ini untuk bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.
di setiap saat kami mohon pimpinan Tuhan. Kami ingat bahwa di dunia ini hanya sementara. Mari kita memujikan.
Kalau kami berserah kepada Engkau di dalam jalan kebenaran kehidupan yang kami lakukan, Engkau pasti turun tangan membela kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan, masalah, kebutuhan kehidupan kami, Engkaulah menjadi jaminan yang abadi bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau berkati kehidupannya, beri kekuatan, kesehatan, umur panjang, berikan berkat-berkat, kecukupan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terlebih daripada itu semua, supaya iman mereka semakin bertumbuh menjadi serupa dengan gambar-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami juga semua yang sudah memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati lebih lagi dan lebih lagi, baik perkara jasmani, terlebih perkara rohani. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Jamah kami, tenangkan batin jiwa roh kami. Hal kami mau buka hati kami. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau tolong kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Kau mau untuk kami lakukan pada pagi hari ini, untuk seterusnya dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, supaya firman-Mu Tuhan boleh menjamah kami, mengubah kehidupan kami, mempersiapkan diri kami, menumbuhkan iman percaya kami dan taat kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya. Tuhan jamah, Tuhan pakai, Tuhan urapi, Tuhan berkati, sehingga anak-anak sekolah minggu hal ini boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Sampai saat ini kita hampir melewati tahun 2023, yang mana pada awal tahun mau masuk tahun 2023, ada berita-berita yang mengatakan semakin sulit, sukar dan sebagainya. Haleluya. Tetapi semua itu bisa kita lewati bersama Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, sebab kita punya Yesus yang hidup, yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku ya, jangan kita bisa melewati masalah yang lalu, yang sulit, yang sukar. Bukan berarti kita santai-santai, ya, tapi kita harus tetap semangat, tetap taat, tetap setia untuk menanti kedatangan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Allah dengan perikop nantikanlah. Haleluya. Nantikanlah. Saudaraku, dalam hidup di dunia ini banyak orang menantikan sesuatu, ya. Mungkin yang bekerja menantikan kapan ya aku sukses, ya. Mungkin yang belum berumah tangga, kapan ya aku berumah tangga, ya. Macam-macam, ya. Ada banyak hal yang mereka nantikan, ya. Boleh-boleh saja, ya. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan, kita harus menanti kedatangan Tuhan yang sudah lama makin hampir, makin mendekat, ya. Beberapa waktu yang lalu seringkali sudah saya sampaikan, yang satu ini tidak boleh dilupakan, ya. Di hadapan Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun. Maksudnya apa? Kita pikir mungkin lama, masih lama, tahu-tahu sudah datang. Kita pikir, sekarang, tahu-tahu masih lama, ya. Berapa banyak orang menantikan kedatangan Tuhan? Ya, ada yang ngomong, dari Mbah Buyut saya dulu sekarang sampai sekarang katanya Tuhan datang, nggak datang-datang. Katanya datang, lama toh? Sepertinya lama. Ada yang bilang juga, sudah, kita nggak usah pusing seperti itu, ya. Paling-paling Tuhan masih lama datang, tahu-tahu datang. Datangnya apa? Secara pribadi, mati. Itu kedatangan Tuhan. Kita dipanggil.
Ya. Jadi kedatangan Tuhan itu ada dua macam, kita akan diangkat ya, ataupun kita nanti akan pulang secara pribadi ya, alias mati, meninggal. Jadi sama-sama harus siap ya. Kita barusan ini kita semua tahu waktu orang Israel bersukacita entah memperingati hari apa, begitu rame-rame, tahu-tahu dibom, dibunuh semua ya. Mati banyak. Mereka tidak menyangka-nyangka kalau maut itu mendatangi mereka, menjemput mereka saat itu ya. Nah, ini kedatangan Tuhan juga demikian ya, tidak disangka-sangka. Sepertinya semua aman ya, tahu-tahu sesuatu terjadi. Haleluya. Nah, firman Allah pada pagi hari ini mengingatkan kita semua di dalam Habakuk 2 ayat yang ketiga. Judul firman Allah pada pagi hari ini, nantikanlah ya. Nantikanlah. Habakuk 2 ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ini firman Allah tentang akhir zaman ya, di mana Tuhan ya, akan segera datang. Haleluya. Dikatakan penglihatan itu masih menanti saatnya. Memang saat nanti kedatangan Tuhan, firman Allah mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu ya, tepatnya tidak tahu ya. Seringkali saya mengatakan kalau di antara kita yang hadir di tempat ini ya, kita menebak satu-satu mulai dari depan sampai belakang, menebak satu-satu. Oh, mungkin tahun 2024 yang 125, 26, 27 terus sampai berapa begitu ya. Pasti salah satu ada yang tepat, cuma tahunnya mungkin tepat. Tapi jamnya, detiknya ya, mungkin hari atau bulannya tidak ada yang tahu ya. Namun kita ingat kembali akan firman Allah. Orang yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu beberapa hari sebelumnya diberitahu. Ini luar biasanya ya. Orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, dekat sama Tuhan, hubungannya erat dengan Tuhan, diberitahu. Contohnya banyak dalam Alkitab. Nuh waktu air bah mau datang, 7 hari sebelumnya Nuh diberi tahu. Padahal waktu disuruh bikin bahtera itu tidak diberitahu ya. Tapi setelah bahtera itu mulai dibangun, Tuhan berkata, Nuh, saya semua masuk siap. 7 hari lagi air bah datang. Yang diberitahu siapa? Cuma Nuh ya. Haleluya. Waktu Sodom dan Gomora akan dibakar oleh Tuhan, yang diberitahu siapa? Abraham. Abraham itu sahabatnya Allah, erat dengan Allah, diberitahu, Abraham, sebentar lagi Sodom Gomora akan tak bakar ya. Walaupun di situ ada keponakanmu ya. Akhirnya keponakannya berhasil diselamatkan oleh doanya Abraham ya. Nah, jadi saudara dan saya yang mau setia sungguh-sungguh menjadi sahabat Allah, akrab dengan Allah, nanti diberitahu. Ada apa-apa diberi tahu lebih dulu. Wah, luar biasa ya. Mau jadi sahabatnya Allah? Mari kita tingkatkan. Nanti sebentar lagi Tuhan ya menunjukkan tanda-tandanya, kita diberitahu. Haleluya. Oleh sebab itu, kalau kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak perlu takut ya. Haleluya. Pasti diberitahu. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Dikatakan apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Tidak akan diundur-undur lagi. Matius 24 dikatakan di situ kedatangan Tuhan itu makin dipersingkat ya, dipersingkat. Dipersingkat itu berbicara tentang waktu ya. Waktunya dipersingkat. Ya. Haleluya. Mestinya misalnya 10 tahun dipersingkat ya 5 tahun aja.
Mestinya 5 tahun dipersingkat mungkin 3 tahun aja. Haleluya, dipersingkat. Haleluya. Nah, kalau Tuhan berjanji seperti itu, dia tidak akan ingkar janji. Tidak akan bertangguh. Ya, tidak akan bertangguh, tidak akan berlambat-lambat. Ya. Bukan alon-alon asal kelakon, ya. Tidak akan bertangguh. Dan saudara dan saya diberi kesempatan untuk kerjasama. Ini baiknya Tuhan. Ya. Tuhan menghargai manusia itu luar biasa. Kalau kita mau, ya. Kita semua diajak kerjasama. Ayo sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kedatangan Tuhan yang tadi Tuhan mengatakan akan dipercepat atau dipersingkat, itu segera terwujud. Ya. Tuhan bilang, mendekatlah kepada Allah, aku akan mendekat kepadamu. Ya. Ini tawaran Tuhan. Kita harus semakin dekat sama Tuhan. Kita naik, rohani kita meningkat. Tuhan nanti turun dari surga. Ketemunya kita di mana? Di angkasa, di awan-awan. Ini luar biasanya Tuhan. Kita diajak bersama, kita dihargai luar biasa. Haleluya. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-11-12. Di situ kita bisa baca, kita ini diberi kesempatan untuk dapat mempercepat kedatangan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan mempersingkat, dipendekkan waktunya, kita ini justru mempercepat. Jadi kalau Tuhan itu mempersingkat, sudah semakin dekat, kita mempercepat, cepat ketemu, betul enggak? Ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10-11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudaraku, kita ini yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, itu posisinya harus menanti dan mempercepat. Ya, nanti kita akan pelajari apa artinya menanti kedatangan Tuhan, ya, mempercepat kedatangan Tuhan. Tadi sini sudah dijelaskan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya. Nah, ini tawaran ini bagi semua orang percaya, ya, yang mau hidup suci, hidup saleh, itu dia akan masuk golongan orang yang mempercepat kedatangan Tuhan. Dan itu tidak sia-sia, pasti ada pahalanya. Sebab banyak orang tidak mau hidup suci, tidak mau hidup saleh. Maunya biasa-biasa saja, maunya masih keduniawian, kedagingan, ya. Ada ayat mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak ditawarkan tapi sedikit yang mau hidup suci, hidup saleh. Ya. Bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara kita semua yang di tempat ini termasuk orang yang dipanggil, dipilih, yang mau hidup suci, hidup saleh, mempercepat kedatangan Tuhan. Haleluya. Pasti satu saat nanti punya kedudukan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Kalau sebentar bangsa Indonesia akan mengadakan pemilihan presiden, ya. Banyak orang kepingin jadi presiden, ya. Banyak orang kepingin jadi orang ternama, terkenal, jadi pemimpin. Haleluya. Haleluya. Namun apakah, ya, cara sorga seperti cara dunia? Tentu tidak. Jauh beda, ya. Haleluya. Untuk mau menjadi pemimpin bersama Tuhan, menjadi raja-raja bersama Tuhan, hidupnya harus suci, saleh, tak bercacat, tak bernoda. Bukan masalah uangnya banyak, bisa beli kedudukan, bisa beli pangkat, bisa ya macam-macam, tidak. Bukan masalah uang, tapi masalah hidup yang suci, kudus, saleh, berkenan kepada Tuhan. Diangkat, ya, duduk bersama-sama Yesus
dalam kerajaan yang di surga yang mulia. Puji nama Tuhan ya. Dan ayat ini tadi mengingatkan kedatangannya tidak bertangguh ya, tidak bertangguh. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, kita melihat di sini ada dua bagian, yaitu bagian Tuhan dan bagian kita ya. Bagian Tuhan, yang pertama bagian Tuhan itu sudah Tuhan kerjakan, sudah dikerjakan dan sedang dikerjakan lagi ya. Apa itu saudaraku ya? Coba kita baca Ibrani 10 ayat yang ke-12 dan 13. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ayat 13, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Haleluya. Jadi Yesus waktu dia mati di atas kayu salib ya, itu korban untuk penebusan manusia. Dosa-dosa kita itu sudah selesai. Waktu Tuhan di atas kayu salib, sebelum menyerahkan nyawanya yang terakhir kali, dia mengatakan apa? Sudah genap, sudah selesai ya. Pengorbanannya untuk saudara saya, penebusannya sudah selesai. Sebab itu surat Ibrani pasal 10 dikatakan, kalau kita sengaja berbuat dosa lagi, tidak ada korban lagi. Yesus tidak mati, bangkit lagi itu nembus kita bolak-balik, enggak. Satu kali cukup. Selanjutnya orang yang main-main dengan dosa, resikonya bisa masuk neraka ya. Saudara bisa baca dalam Ibrani pasal 10 ya. Ibrani pasal 10. Jadi satu kali selesai korban penebusan itu. Tapi dikatakan ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Tuhan kembali ke sorga ya, kembali ke tahtanya. Ibrani 8 ayat 1, Yesus itu tahtanya di sorga. Dia dari sorga turun ke bumi menyelesaikan tugas daripada Bapa untuk menebus manusia. Setelah selesai dia kembali ke sorga. Dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa artinya duduk ini? Apa tengah-tengah seperti kita duduk menantikan datangnya kereta api atau menantikan datangnya seseorang dengan diam-diam atau mungkin buka HP atau apa ya? Apa yang dimaksud di sini? Ia duduk di sebelah kanan Allah ya, menantikan musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Haleluya. Ia kembali ke Bapa di sorga, di tahtanya. Haleluya, kembali menjadi pemerintah atas seisi dunia ini. Haleluya. Waktu Yesus di dunia ya, itu hanya lingkup yang kecil, khususnya untuk orang Israel, orang Yahudi ya. Tetapi setelah dia naik ke sorga, dia bisa menjadi hakim, dia bisa menjadi penolong dan seterusnya. Untuk apa? Seluruh seisi dunia ini yang mau percaya kepada Tuhan. Dia duduk di atas tahtanya, bersemayam di sorga, kembali kepada kerajaannya di sorga. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan apa yang dimaksud dengan duduk di sana itu? Dia kembali pulang ke sorga. Dia mempersiapkan segala sesuatu untuk saudara dan saya. Jadi penebusan sudah selesai ya. Masih ada satu hal lagi yang masih dikerjakan oleh Tuhan, yaitu penamatan. Dunia ini akan tamat, diganti langit baru, dunia baru, sorga bumi baru. Ini tunggu penamatan. Kita ini nunggu penamatan. Haleluya. Ibrani 2 ayat yang ke-8, firman Allah berbunyi demikian. Segala sesuatu telah
sudah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat, perhatikan ayat ini, tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Apa yang belum ditaklukkan ini? Kita melihat, ya, kita ini sudah percaya Yesus, masih diganggu setan, iblis, bisa jatuh dalam dosa, masih bisa emosi, masih bisa mangkel, jengkel, pegel, masih bisa ingin balas dan sebagainya. Ya, ada sesuatu yang belum ditaklukkan. Ya, iblis itu sudah dikalahkan, apanya? Kuasanya. Ya. Orang yang percaya Tuhan, meskipun diganggu iblis, tapi iblis tidak bisa merebutnya. Karena apa? Iblis itu istilahnya itu giginya sudah ompong. Dia berjalan ke sana kemari mencari orang yang dapat digigitnya. Betul? Betul? Dia apa kan? Yang ditelan dilulurnya. Berarti nggak bisa nyokot itu ya. Ngelek gitu. Ya. Ingat ini. Ya. Iblis masih keliweran, keluyuran. Seperti dikatakan kitab Ayub. Tuhan tanya, "Iblis, dari mana engkau?" "Oh, keliling. Nah ini pekerjaannya iblis. Di sekitar kita, bahkan di tempat ini juga ya, kalau tidak disucikan, dikuduskan oleh firman Allah, iblis keliling. Sapa ya sing motone riep-riep ngantuk iki ya. Tak gawe turu pisan. Ya. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, tempat ini penuh Roh Kudus, tidak ada yang ngantuk. Amin. Tidak ada pikiran yang melayang-layang, dikuasai iblis. Pikir roh kerjaanmu, pikir roh rumahmu, pikir roh tidak. Kita berpikir pikiran yang di atas. Amin. Iblis masih sempat keliling-keliling. Sekarang ini yang akan nanti ditaklukkan selama-lamanya. Haleluya. Iblis. Tapi kita bersyukur Tuhan sudah beri kemenangan atas iblis. Sengat mautnya itu tidak menyengat kita lagi. Masih ada pekerjaan iblis, tapi sengat maut itu sudah tidak ada. Orang yang menjadi milik Kristus, ya, orang yang sudah menjadi ciptaan baru dalam Tuhan, itu dilindungi. Ya, kita beberapa waktu yang lalu belajar tentang doa Yesus, kita dijaga, kita dipelihara, kita dilindungi. Tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun yang bisa merebut kita, asal kita sudah posisinya jadi milik Tuhan. Sebab itu orang percaya itu perlu peningkatan, ya. Bukan percaya, sekali percaya wis. Nggak usah macam-macam, pokoknya percaya mlebu surga. Itu dibujui setan. Percaya itu ada tindak lanjutnya. Percaya itu di dalamnya ada ketaatan, ketekunan, kesetiaan, kesucian, kekudusan, keadilan, kebenaran. Dalam arti kata percaya itu luas sekali. Penuh dengan firman Allah, penuh dipimpin dengan Roh Kudus. Haleluya. Itu orang percaya, ya, bertumbuh terus. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, sudah tapi belum, ya. Ini sudah tapi belum. Kita menanti saatnya. Tuhan juga menanti saatnya. Dikatakan tadi apa? Dia menantikan saatnya akan menaklukkan, ya, segala pekerjaan iblis. Tunggu saatnya. Kalau sudah tiba saatnya, ya, Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi kita punya Allah, kita punya Tuhan Yesus, itu bukan Allah yang nganggur, ya. Yesus kembali kepada Bapa di sorga bersama Yesus, haleluya. Itu sampai sekarang terus bekerja. Haleluya. Ini ada ayatnya, Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Waktu Yesus di dunia, Bapa itu bekerja. Waktu Yesus kembali kepada Bapa di sorga,
Yesus juga bekerja. Ya, haleluya. Apa pekerjaannya Yesus? Pekerjaannya Bapa di sorga. Haleluya. Dia senantiasa mendoakan kita. Haleluya. Dia terus berdoa untuk kita. Puji nama Tuhan. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan yang terus mendoakan kita. Jadi kalau sampai saat ini saudara dan saya bisa tetap setia, kuat, sungguh-sungguh setia sampai pada Tuhan, itu bukan karena kuat gagah kita. Memang kita harus berdoa, kita harus berjaga, berdoa setia sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi selain itu kita juga didoakan, saling mendoakan sesama seiman. Tapi lebih daripada itu, Tuhan terus mendoakan kita. Dia tahu keadaan kita, wah ini lagi susah, ada masalah, ada persoalan, ya, imannya lagi lemah, Dia mendoakan kita. Ya, haleluya. Ingat seperti Tuhan berdoa untuk Petrus, ya. Petrus, kamu ini, dia tahu, Allah itu tahu, kamu ini ditampi sama iblis, ya. Anak zaman sekarang nggak mungkin nggak tahu masalah nampi beras itu nggak tahu, ya. Zaman dulu, ya, kalau mau membersihkan beras tuh ada seperti tempeh namanya itu, bahasa Indonesianya apa ya? Itu beras itu dilempar-lempar begini, ya. Kemudian sekam-sekamnya yang kecil-kecil itu bisa terbang kena angin, tinggal beras-beras kecil itu bisa ngumpul sendiri, ya, baru yang beras yang bagus dimasak, ya. Tuhan bilang sama Petrus, Petrus, kamu ditampi sama iblis, ya. Tapi aku mendoakan kamu supaya imanmu jangan gugur, ya. Nah, kita juga demikian. Saat kita di dunia ini sudah ditebus oleh Tuhan, iblis itu masih cari gara-gara terus, siap melulur, ya, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, kurang sungguh-sungguh, ataupun juga sudah sungguh-sungguh, sudah setia, iblis itu masih cari gara-gara. Seperti Ayub dikatakan, tidak ada orang saleh tulus, ya, seperti Ayub, tapi iblis cari gara-gara. Iya Tuhan, karena Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, ya pasti saja Ayub setia. Nah, ini ujian, ya. Kita kalau bisa jangan ditampi oleh iblis karena kebodohan kita, karena kemalasan kita, karena ketidaktaatan kita, karena ketidaksetiaan kita, kemudian ditampi oleh iblis. Rumah tangganya dikocar-kacirkan oleh iblis, ya, karena tidak taat setia firman Allah. Jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Tapi biarlah kita boleh saja ditampi oleh iblis asal kita hidup dalam kebenaran. Itu merupakan ujian. Sudah suci, sudah hidup kudus, takut akan Tuhan, setia dan sebagainya, tapi masih ada masalah. Itu ujian. Nah, itu ujian. Ya. Kita harus tetap percaya, tetap kuat di dalam Tuhan. So, ingat Tuhan menopang kita. Dia bekerja di dalam kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Jadi tadi sudah kita baca, yaitu Yesus, ya, Bapa dan aku bekerja sampai sekarang. Haleluya. Apa saja yang dikerjakan oleh Tuhan, ya? Dia di sorga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Haleluya. Kalau di dunia ini kita mungkin sempat tidak punya tempat tinggal secara tetap, tidak jadi masalah. Yang penting saudara punya tempat tinggal tetap di sorga. Amin. Apa artinya punya tempat tinggal di dunia ini yang bagus, yang mewah, yang besar, yang komplit, tapi tidak punya tempat di sana? Ini bukan celaka 12-13, celaka tidak karu-karuan. Bagaimana, saudara? Sudahkah kita punya tempat di rumah Bapa? Jawab kita ini menanti apa? Salah satu menanti yang kita nantikan itu bukan hanya kedatangan Tuhan. Kita menanti dipanggil pulang, mulai. Ya sekarang. Oh, Tuhan aku durung mari gitu. Enggak usum.
Suruh pulang sekarang budal, saudaraku. Nah, waktunya habis. Tuhan, rumahku rasanya belum selesai loh Tuhan. Tuhan, aku rasanya belum punya rumah di sorga. Terus gue bilang, bagaimana? Salahnya siapa? Salahnya kita sendiri. Ya. Sebab itu saudaraku, baca firman. Ya. Istri saya seringkali kalau menyampaikan firman dikatakan baca firman, baca firman, baca firman. Ada banyak ya. Waktu istri saya pelayanan di Sydney sana, ada orang yang tanya, ya, istri saya menyampaikan satu ayat tentang kendaraan kemenangan, ya. Apa ada itu kendaraan kemenangan? Nah, kalau ada hamba Tuhan menyampaikan firman, sesuatu yang agak ganjil, saudara, di mana ada ayatnya itu? Berarti saudara belum baca. Mungkin sudah baca sekali dok, Kejadian sampai Wahyu. Cukup? Tidak cukup. Baca ulang. Nanti hamba Tuhan siapapun yang menyampaikan firman, ada kendaraan kemenangan. Oh, saya pernah baca ayat itu. Tidak, terus mana ada? Tidak seperti itu. Oh ya, saya pernah ingat. Mungkin lupa ayatnya. Sekarang gampang lihat di HP ya, di Alkitab ya, cari tentang apa kordannya itu. Bisa ketemu kendaraan kemenangan, nanti tek ketemu. Oh, ayatnya di sini. Bukan hanya kendaraan kemenangan, adalah di satu ya. Saya kemarin catat, saya lupa ayatnya ya. Bukan hanya kendaraan kemenangan. Coba kendaraan kemenangan itu di mana, Mai? Yesaya 58 ayat yang ke-14. Nah, di situ saya ketemukan satu hal lagi. Apa? Kereta kemenangan. Tadi kendaraan. Ya, itu Yesaya 58:14. Ini ada kereta kemenangan. Habakuk 3 ayat yang ke-8. Habakuk 3 ayat yang ke-8. Saya bacakan ayat ini. Ya, mungkin saudara kurang percaya begitu ya. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-8. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu? Sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Nah, jadi ada kereta kemenangan, ada kendaraan kemenangan, ada kereta kemenangan. Puji nama Tuhan ya. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Di surga, kalau semua selesai ya, rumah kita selesai, kita dipanggil pulang ya. Ada orang yang ya kadang-kadang sudah sakit, sudah tua, nggak mati-mati. Salah satunya apa? Salah satunya rumahnya belum selesai, nggak dipanggil pulang ya. Yang macam-macam Tuhan punya cara, punya cerita macam-macam. Haleluya. Namun yang perlu kita ketahui bahwa Ia itu bekerja sampai sekarang, menyediakan tempat, dan Dia terus berdoa untuk kita. Tadi sudah saya sampaikan ya, Allah mendoakan kita. Roma 8 ayat 27, Allah turut bekerja ya. Jadi Allah, Yesus di sorga itu tidak nganggur-ngangguran, memonitor kita ya, melihat kita. Kalau kita lemah dikuatkan, kalau kita sakit disembuhkan, kalau kita ada masalah diberi jalan keluar ya. Kalau jalan kita keliru ya, dituntun di jalan yang benar, di jalan yang rata ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan Dia di sorga menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yesus jadi pengantara. Kalau kita berdosa kepada Allah, kita masih diberi kesempatan minta ampun kepada Tuhan sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita bersyukur ya, kita senantiasa memiliki Allah yang hidup, yang senantiasa bekerja
berdoa untuk kita. Haleluya. Kemudian bagian kita, ya, bagian kita. Jadi Tuhan punya bagian sendiri, kita juga diberi bagian kita. Apa bagian kita? Ya, setelah kita percaya kepada Tuhan, ya, kita beribadah kepada Tuhan, maka kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk bekerja sama, ya, bekerja sama dengan Tuhan. Bagian kita yang pertama yaitu Yohanes 6 ayat yang ke-27. Bekerjalah, ya. Kita ini disuruh bekerja. Yang pertama, pekerjaan apa? Pekerjaan rohani itu yang nomor 1. Ya. Jadi kalau Tuhan nyuruh kita bekerja, ya, itu yang pertama-tama bukan perkara jasmani, ya, perkara rohani. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah, Yesuslah satu-satunya yang disahkan oleh Bapa Allah, ya, Bapa Allah dengan meterainya. Haleluya. Percaya kepada Yesus. Percaya apa? Firman Allah. Ini makanan yang kekal. Makan, percaya itu kalau orang dikasih sesuatu makanan, minuman, seperti anak kecil, anak bayi dikasih makanan, minuman sama orang tuanya, dia menolak enggak? Pasti dimakan, pasti diminum, sebab dia percaya. Tapi kalau saudara dan saya dikasih makanan sama orang yang benci sama kita, yang memusuhi kita, kira-kira makanan itu dimakan atau dibuang? Orang ini kok rada aneh ya. Musuhan be aku kok ngasih makanan, kok ngasih minuman. Ojo-ojo apa? Ada racunnya. Ojo-ojo ada guna. Nah, dibuang. Ya. Tapi kita punya Allah tidak pernah, ya, meracuni apa yang Tuhan beritakan untuk kita makan, untuk kita minum. Firman Allah ini ya dan amin. Haleluya. Ini harus kita makan dan minum. Kita bekerja untuk makanan yang tidak bisa binasa, tapi yang bertahan sampai hidup yang kekal. Ini firman Allah. Makan roti, makan nasi, ya cuma berapa tahun, ya. Setelah itu kita binasa kalau tidak percaya Yesus, tidak dapat hidup yang kekal. Tapi kalau kita makan firman Allah, itu membawa kita terus tembus ke surga. Ya. Jadi selain kita makan minum perkara dunia ini, tapi jangan lupa ini, kita kerja untuk makanan yang tidak akan binasa. Ini bekerja, saudara. Ada orang dunia punya istilah apa? Time is money. Waktu adalah buat orang dunia. Tapi waktu kita harus kita pakai lebih banyak untuk makanan yang tidak akan binasa. Time is money itu pasti binasa. Kalau cuma pakai itu aja. Memang kita harus menggunakan waktu dengan baik, kerja dengan baik, ya, sungguh-sungguh. Tapi cari waktu, mengadakan waktu, menyediakan waktu untuk makanan yang kekal. Ini lebih penting. Sebab tidak terbatas masuk kuburan, tapi tembus masuk surga. Ya. Kalau kami, ya, waktu di Australia sana, kalau hari libur, ya, itu pekerjaan di tengah jalan atau di apa, betul-betul tidak ada orang kerja, tidak ada. Lembur barang itu, ya, kecuali mungkin perusahaan-perusahaan yang swasta mungkin mengharuskan pegawainya lembur. Tapi untuk pegawai negeri dan sebagainya sudah libur, ya libur, sepi, tidak ada. Menggunakan waktu
Saat mereka kerjanya itu ya istilahnya enggak bisa seperti di sini, mungkin agak nyantai-nyantai, hapian dan segala macam mungkin ya. Ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, di sana enggak ada. Jadi kalau kita tahu teman-teman kita ada di luar negeri itu kerjanya setengah mati, betul-betul kerja. Satu saat anak saya waktu mengendarai mobil, tahu ya di sana itu tidak ada mobil kalem-kalem, minimal 60-70. Tahu-tahu dari depan itu ya, anak kami saya Gideon lewat sini, tahu-tahu dari depan itu menjok ke depannya sini. Ya, itu tidak disangka-sangka, dibel sama dia, kaget ya, anak muda ya dari negara Arab atau bagaimana dari mana gitu, ngantuk selalu. Saat tidurnya kerjanya sampai malam, larut malam, sama kuliah. Ya masih Tuhan masih tolong ya. Itu spionnya Gideon itu pecah, spionnya dia hilang satu. Untung enggak sama depan-depan. Ya. Karena apa? Ya itu tadi selaku. Di sana harus kerja keras sungguh-sungguh, dia mencukupi biaya kuliahnya, biaya hidupnya, belum lagi bayar kosnya, waduh macam-macam selaku. Sehingga apa? Enggak ada waktu. Tidak bisa cari makanan yang kekal. Cari makanan yang fana aja kekurangan waktu, apalagi cari yang kekal. Ya, nah ini kasihan sekali. Jadi saudara saya di Indonesia ya harus bersyukur. Ada banyak waktu. Ya, haleluya. Bekerja untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Sebab firman Allah itu ya dan amin. Dialah Yesus, itu firman, ya, itu kekal, disahkan oleh Bapa Allah di surga. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, jadi kalau tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan secara rohani, ya jangan harap bisa masuk surga. Ya. Iman itu tidak berdiri sendiri. Tidak, iman itu gelondong terus masuk surga. Ya. Orang yang percaya Tuhan mengerjakan pekerjaan Bapa. Yesus yang percaya Bapa di surga mengerjakan pekerjaan Bapa. Loh kita mau enak-enak. Ya, haleluya. Secara jasmani firman Allah juga menjelaskan kepada kita. Ya, selanjutnya 1B bagian kita 2 Tesalonika ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Kalau orang tidak mau bekerja, jangan makan. Ini firman Allah ini tegas. Kalau orang tidak mau kerja, jangan makan. Ya. Semua harus bekerja. Baik bekerja sekuler, juga bekerja secara rohani. Ya. Mari kita semua, saudara semua yang percaya Tuhan itu harus bekerja. Ya. Kerja di ladangnya Tuhan. Mungkin bukan harus full time, tidak harus full time. Jadi part time, setengah waktu, seperempat waktu kerja buat Tuhan itu harus. Ada pelayanan, ya, menjadi pendoa syafaat, menjadi guru sekolah minggu, jadi penginjil, menjadi saksi, menjadi orang yang menyalurkan berkat jasmani, berkat rohani, ya. Itu harus dikerjakan. Ya, haleluya. Ada satu cerita di dalam Alkitab ini tentang Tuhan itu punya ladang, ya, punya ladang besar luas. Dia perumpamaan ini mengatakan yang punya ladang ini datang pagi-pagi. Ya. Dilihat-lihat kok ada banyak orang nganggur, ayo kerja di tempatku. Ya. Kenapa kamu nganggur? Tidak ada yang beri aku kerjaan, tidak ada yang ngasih upah. Ayo kerja di tempatku, masuk. Ya. Kemudian jam 9, jam 12 sampai jam 5 sore, ini pemilik kebun ini masih mencari orang. Sudah jam 5 sore, kamu kok tengah-tengah aja di sini buat apa? Walaupun waktu masih ada sisa 1 jam, Tuhan ini menarik orang ini, ayo kerja di ladangku. Walaupun cuma 1 jam. Istilahnya apa? Umurnya tinggal setahun,
tapi Tuhan mau pakai dia untuk kerja di ladangnya Tuhan. Amin. Tuhan lebih baik. Kalau di sini umurnya kurang setahun, sakit-sakitan, PHK, gak kanggo, 60 ke atas gak pakai, tapi Tuhan mau pakai semua umur. Kurang 1 hari pun Tuhan masih mau pakai. Amin. Haleluya. Orang yang sudah istilahnya setengah mati mau mati. Haleluya. Tuhan masih beri kesempatan. Ayo, mau percaya aku? Ya, percaya itu satu pekerjaan. Ya, percayakan firman Allah. Begitu dia mau percaya, nafasnya habis hilang, dia masih dapat kesempatan masuk surga karena percaya. Tapi masuk surganya apa? Gundulan, tidak dapat mahkota, tidak dapat apa-apa. Kita yang masih diberi waktu yang panjang, kuat, sehat dan sebagainya, kita kerja buat Tuhan, itu tidak sia-sia. Nanti ada mahkota, ada upah, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan luar biasa. Sebab itu selalu mari ya, kerjakan. Bagian yang selanjutnya, waktunya sudah hampir habis, saudaraku ya. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Haleluya. Tetap kerjakan keselamatan. Kasih karunia kita dapat keselamatan ya. Jangan sampai kita telantarkan itu. Isi dengan apa? Kalau kita sudah selamat, baca firman Allah, berdoa, berbakti, macam-macam apa yang ya, Tuhan perintahkan, baca Alkitab ya. Kalau diterangkan satu-satu tidak habis, waktunya nggak cukup. Baca Alkitab nanti kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Ya, bukan tengah-tengah, ya, bukan malas-malasan. Ya. Semua orang bisa mengerjakan. Kalau mau, ya. Sakit sekalipun di tempat tidur, tidak bisa keliling, tidak bisa saksi, dia tetap bisa berdoa untuk anaknya, mantunya, cucunya, buyutnya, tetangganya, bekerja, tetap bisa bekerja. Jadi tidak ada alasan, aku sakit, tidak ada alasan. Aku tidak punya duit, tidak ada alasan. Ya. Nah, nanti semua tanggung jawab kepada Tuhan. Sudahkah engkau bekerja untuk aku? Haleluya. Ya. Kemudian lanjutnya 1 Korintus 15 ayat 58. Ya. Dalam pekerjaan Tuhan itu tidak sia-sia. Keringat satu tes itu dihargai sama Tuhan. Mungkin sama manusia tidak dihargai, tapi sama Tuhan satu tes keringat dihargai. Satu punya pemikiran mau berbuat baik, belum melaksanakan, sudah diberkati sama Tuhan. Ya, jadi dalam Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Mari kita kerjakan apa yang Tuhan ingatkan. Ya, Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih Tuhan, sampai saat ini Tuhan masih menanti-nantikan ya, akan menyelesaikan, menamatkan ya, seluruh kebenaran firman Allah. Kita akan masuk dalam surga yang mulia, satu kemah dengan Tuhan. Kita siap menerima upah yang besar. Bukan hanya selamat, ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Haleluya. Yesaya 30 ayat 18 dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Haleluya. Kita menantikan kedatangan Tuhan, Tuhan menantikan penamatan itu. Haleluya. Selanjutnya saudara ya, baca lagi firman Allah, saudara bisa lagi mengikuti YouTube untuk sebentar sore ya, supaya kita lebih mengerti ya, lebih yakin dan lebih mantap untuk menantikan kedatangan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau lanjutkan kasih setiamu. Tolong kami, bantu kami Tuhan, supaya kami tetap tekun, taat, setia menantikan kedatangan Tuhan.
dengan melakukan seluruh kehendak Allah, apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja, kami ingat firman-Mu, kami juga mau terus siap sedia setiap saat menanti, menyongsong kedatangan Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, dengan kesungguhan, haleluya, percaya akan janji firman Allah pasti digenapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, beri kami ketambahan iman, kekuatan iman untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Kami percaya Tuhan, orang yang melakukan kehendak Allah dapat hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, yang jauh yang dekat. Engkau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi kembali dalam rumah tangga mereka, usaha pekerjaan, anak-anak yang sekolah, yang kuliah. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Beri kami kekuatan kesehatan untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala korban dan persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan kepada Tuhan, itu semua tidak sia-sia, akan kami terima kembali kelak di sorga. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan, kami alaskan doa kami, dan biar berkat-berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya.